Berdoalah dan berjaga-jagalah. Doa sudah betul, tapi sekarang berjaga-jaga. Yang dimaksudkan di sini adalah bagian kita kerjakan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Berjaga-jagalah itu bagian kita. Banyak orang tidak mau bekerja, tapi rindu diberkati. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini yang hanya menikmati apa yang Tuhan kerjakan bagi kami? Seringkali kami tidak seturut dengan kehendak-Mu, tapi kasih-Mu tetap melimpah bagi kami. Hari ini kami mau Tuhan, Tuhan ajar kami, Tuhan tegur kami lewat firman Tuhan, supaya kami bisa lebih lagi di dalam Tuhan, menikmati kejutan-kejutan yang Tuhan siap dalam hidup kami. Tuhan, berilah kepada kami pengertian, hikmat yang dari Tuhan semuanya, untuk kami mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Siang hari ini semua aja kita renungkan satu bagian ini. Mari kita buka surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ada satu tiang penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu doa. Saya tanya banyak orang, apakah doa itu penting? Apakah doa itu gampang? Banyak orang mengaku doa itu penting, doa itu gampang, tapi tidak semua orang menikmati kehidupan doanya dengan baik. Bahkan untuk beberapa orang doa menjadi beban. Karena ada orang yang cerewet sekali, tetapi kalau kita bilang sebentar, tolong doa makan, dia bilang mati kita hari ini. Doa jadi beban. Kenapa saudara? Sebenarnya doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Padahal yang penting dari sebuah doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Saudara dapat berkata-kata dengan orang yang tidak saudara kenal. Bahkan dengan mesin saja dia dapat berkata-kata dengan kita. Saudara pernah atau tidak satu kali pas telepon, ada suara bilang nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah alami begitu? Biasa lebih banyak suara perempuan atau laki-laki? Perempuan. Itu orang Jawa Timur. Mesin saja bisa. Kita mau masuk mall, tiba-tiba ada perempuan bilang, tempelkan kartu Anda. Doa bukan kata-kata, relasi. Dalam relasi itu kita berbicara dengan Tuhan. Utamakan dulu relasi. Paulus dalam keadaan yang sebenarnya secara umum tidak baik, ada di penjara. Tapi dia nasihat ini jemaat dengan baik. Salah satu nasihatnya adalah doa. Dalam keadaan apapun berdoa. Sekarang ada 5 hal tentang doa yang Paulus nasihat, dan saya kira itu menjadi bagian penting bagi kita. 1, berdoalah setiap waktu. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoalah setiap waktu. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu bukan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, bukan itu. Lama-lama kita tidak kerja, kita tutup mata seterus begitu. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu senang, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu sukses, berdoalah waktu kamu gagal. Kenapa hal ini serius? Ada orang ketika sukses, ada yang masih berdoa, tapi ada yang lupa berdoa. Ada orang yang ketika susah masih berdoa, tapi separuh sudah tidak mau berdoa.
Karena itu dia bilang berdoalah setiap waktu. Tuhan selalu mengizinkan kita mengalami 3 keadaan. Keadaan pertama, ada keadaan di mana kita mau, Tuhan bilang boleh. Pernah alami kita mau dan Tuhan bilang boleh? Senang kita tuh kepingin bersaksi di mana-mana, bikin status Tuhan Yesus baik. Kalau kita mau, Tuhan juga. Tapi ada keadaan kedua di mana kita mau, Tuhan bilang tidak. Waktu kita mau dan Tuhan bilang tidak, itu kecewa kita. Beberapa orang tidak mau berdoa, dia bilang pendeta, kita doa sama saja. Itu tetangga tidak tahu berdoa. Tapi tiap hari ganti mobil dia. Grab. Terus kita anggap dia lebih baik dari kita. Ada keadaan ketiga menarik. Ada keadaan di mana Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Ada banyak hal Tuhan mau dari kita, tapi kita tidak mau. Kita lagi benci seseorang, Tuhan bilang, ampuni dia, ampuni. Aduh Tuhan, saya ingin ampuni, tapi setiap kali ingat itu. Saya bilang di mana-mana pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Banyak orang ingin mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini, pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silakan, tapi saya mau pergi ke dia, maaf. Itu mengampuni tapi tidak mau berdamai. Tuhan bilang berdamai. Kita ini yang bermasalah di sini. Berdoalah setiap waktu. Jangan lupa untuk berdoa. Doa itu dibutuhkan oleh orang yang merasa dirinya terbatas. Orang kalau rasa tidak terbatas mau berdoa buat apa? Tapi kan dia rasa terbatas, dia butuh doa. Kedua, nasihat ini kasih naik lagi. Berdoa dalam roh. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoa dalam roh. Yang dimaksudkan di sini adalah berdoalah dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Ada orang kata-kata doanya bagus. Setiap kali ada urusan doa pasti dia doa. Kan orang sudah tahu ini orang doa. Tapi kata-kata yang mantap belum tentu ada kesatuan dengan Roh Kudus. Tuhan yang kita sembah, yang kepada yang kita berdoa itu Tuhan yang kudus. Mau datang kepadanya mesti datang dalam kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Bicara kekudusan bukan bicara sesuatu yang mungkin dilihat oleh manusia saja. Tuhan yang menyelidiki hati, dia tahu. Dia tahu. Apakah kita bersatu dengan Roh Kudus atau tidak? Saudara-saudara, kesatuan dengan Roh Kudus seberapa penting? Sangat penting. Roma 8 ayat 28 suka orang pakai. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jangan buru-buru ke ayat 28. Ingat ayat 26, 27 dia masih jelaskan. Dalam kesatuan dengan roh itu, ingat, roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terucap. Roh kasih. Kalau saudara dan saya ada dalam masalah, roh yang paling tahu jalan keluar terbaik apa? Berdasarkan pemahaman atas itu dua, bahwa roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terungkapkan dan dia paling tahu apa jalan keluar terbaik dalam hidupmu, baru Anda boleh katakan, betul, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya kalau kita berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Banyak orang masih berdoa untuk menemukan apa yang dia mau. Banyak orang mencari maunya dia, bukan mencari maunya Tuhan. Karena itu bersatulah dengan Roh Kudus. Saya bicara tentang Roh Kudus yang menyatu dengan kita, saudara. Dan saya kira satu hal paling penting adalah pengampunan. Orang kalau tidak mengampuni ada kepahitan dalam dirinya. Orang tidak mengampuni itu ada energi negatif yang terpancar dari dirinya. Orang yang tidak mau mengampuni ada semangat untuk mau membalaskan dendam. Roh tidak akan bersatu dengan pribadi yang seperti itu. Yang penuh kepahitan, yang penuh amarah, yang meluap-luap, roh tidak akan bersatu. Pengampunan itu menolong kita, kasih keluar ini kepahitan, energi negatif semua, hati kita bersih dan roh masuk di dalamnya. Jadi satu kita. Ada orang yang saudara benci kah?
saudara bisa aman duduk dekat dia? Tidak aman. Saudara marah. Kadang-kadang kita lebih parah karena yang kita tidak kenal saja kita marah. Tapi saudara berharap saudara didengar. Itu dulu. Kedua, pertama tadi apa? Berdoa setiap waktu. Kedua apa? Berdoa dalam roh. Tapi yang ketiga dikasih naik lagi. Berdoalah dan berjaga-jaga. Doa sudah betul, tapi sekarang berjaga-jaga. Yang dimaksudkan di sini adalah bagian kita kerjakan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Berjaga-jagalah itu bagian kita. Banyak orang tidak mau bekerja, tapi rindu diberkati. Saya bilang begini saudara, coba kalau saudara ada toko, terus setelah dengar khotbah ini saudara pulang bilang kepada anak-anak yang jaga toko, anak-anak sebentar malam tidak usah lagi tutup toko. Mau tidur saja. Terus saudara bilang, lah, kenapa tidak tutup toko? Loh, sudah berdoa masih takut. Menurut saudara besok beras masih ada? Gula masih ada? Sudah mutasi kan itu beras dan gula? Bagian kita laksanakan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Mujizat ada, tapi jangan bersandar pada mujizat. Itu areanya Tuhan. Iblis bilang, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Yesus tidak rubah, bukan karena dia tidak bisa rubah. Ada dua hal. Satu, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat. Kalau buat roti pakai mujizat, tiap hari di toko roti itu mujizat terus. Mujizat roti manis lah, roti tawar lah. Berproses lah. Berproses. Kalau tidak berproses tidak bisa. Dulu ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ada ayam. Ayam dulu itu hanya dikenal atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang dulunya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Membuat manusia yang bingung, apakah ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong? Kita jadi pusing sendiri. Tapi jelas ayam kampung itu kita pelihara lama. Setengah tahun masih kecil, tapi dagingnya enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Bertelur. Kalau dijual mahal atau tidak? Mahal. Karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong kita baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung juga dia begini. Tapi itu ayam, orang naik motor ikat di samping besok itu ayam mati. Kan tidak tahu proses itu. Bagian kita kerjakan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Ya, mati hidup ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Itu kan persoalan iman. Yang iman kasih tahu otak. Otak. Kau tahu kau tidak? Kenapa? Mati hidup ada dalam tangan Tuhan. Jadi otak tolong kasih tahu kaki. Supaya kalau ada trek lari kencang ikut jalan raya, kaki jangan lompat ke tengah. Terkoneksi antara yang kita imani, yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Ada masa depan di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Tapi yang antar itu anak ke sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Kalau Tuhan yang jemput, pulang kita menangis. Jadi yang bagian kita kerjakan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mampu untuk memberikan kepada kita dengan cuma, bukan, terlalu gampang. Tapi Tuhan mau kita berusaha bersama-sama dengan dia melewati satu persatu dalam proses hidup ini baru kita mengerti betul Tuhan itu. Satu persatu. Sudah 3 ini. Tapi yang keempat dia bilang, ingat, berdoa tanpa putus-putus.
Berdoa tanpa henti-hentinya. Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus itu dia bicara tentang konektivitas, hubungan, instalasi. Ini ruangan kan listriknya ini kan sudah terinstal. Butuh lampu, tinggal kasih hidup. Butuh untuk cas handphone, tinggal colok. Butuh untuk apapun, karena sudah terinstalasi. Kita di rumah kan ada listrik, terinstalasi. Mau buat apapun tinggal jadi. Atau siapa di antara kita yang sore-sore pulang baru dia beli kabel, beli bola lampu, dia pasang, pagi dia bongkar, besok dia taruh ulang. Dia begitu. Terinstalasi. Pernyataan tentang doa yang selalu terkoneksi dengan Tuhan itu pernyataannya hanya dua. Satu dia bilang, Yesus hanya sejauh doa. Doa menjelaskan tentang relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Tapi yang kedua dia bilang, doa adalah napas hidup orang percaya. Yang terkoneksi tadi, napas itu ada kan? Ada orang yang hidup, tapi sudah mati dan tidak terhubung dengan Tuhan. Doa adalah napas. Saya tanya banyak orang, saudara bisa tahan napas? Bisa pendeta. 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam? Bisa tahan napas 1 jam? Bisa tahan napas 1 hari? Kalau saudara tahan napas 1 jam, ada 3 huruf tambahan di depan. A, L, M. Terus gereja kirim krans bunga tulis, turut berduka cita. Kan kita tidak mungkin tahan selama itu. Orang percaya dalam konektivitas itu, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kelima yang terakhir. Berdoalah untuk orang lain. Jadi pertama, berdoa setiap waktu, berdoa dalam roh, berdoa dan berjaga-jaga, berdoa tanpa putus-putus. Tapi dikasih ingatin terakhir, berdoalah untuk orang lain. Yesus mengajarkan dengan baik ketika Yesus bilang, kalau engkau ingin berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka berdiri di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan raya, berdoa sekuat-kuatnya, kamu telah mendapat upahmu. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kenapa Yesus suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi kan hanya terdiri dari 1 kamar tidur. Jadi kalau Yesus bilang masuk kamar, itu pribadi sekali. Hubungan itu. Doa syafaat hanya boleh didoakan oleh orang-orang yang punya relasi pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya sudah beres. Kalau belum beres relasi pribadi itu, tampil di hadapan banyak orang, berdoa bagi banyak orang, ini masuk dalam kategori munafik. Sekarang dijelaskan, berdoalah untuk orang lain. Saya waktu merenungkan bagian ini, saya pikir, ini serius. Kenapa? Coba periksa kita punya doa. Kita ini kalau berdoa 1 menit pertama tuh kemuliaan semua. Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau terlalu luar biasa, Tuhan maha. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal itu. Permintaannya 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Baru dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada beberapa orang yang sebelum kata ampuni itu dia tambah 1 kalimat pendek. Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. Sudah di 80 belum terlalu banyak gitu. Tapi sudahlah, minta kepada Tuhan. Tapi poin yang di sini yang saya mau bilang adalah, coba periksa berapa banyak kita berdoa untuk orang lain. Kadang-kadang dalam doa saja kita terlalu egois. Paulus nasihat. Ingat, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah itu hamba Allah, bukan wakil, hamba Allah. Kalau wakil kan bisa bicara menurut kemauannya, hamba bicara menurut kemauan tuannya. Pemerintah hamba. Terus dia nasihat lagi kepada Timotius. Timotius, berdoalah bagi pemimpinmu. Kenapa? Waktu dia jadi wali kota, waktu dia jadi gubernur, waktu dia jadi presiden, dia ada di satu posisi tertentu yang dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan. Keluarga, tim sukses, ring 1, ring 2, dan seterusnya. Itu tempat menjadi tempat yang sangat licin bagi dia. Padahal dia akan mengambil keputusan menyangkut banyak orang, termasuk kita.
Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di sini. Berdoa supaya dia jangan tergelincir di sini. Supaya ada kewajiban sosial dari kita. Jangan lupa berdoa bagi orang lain. Saya tanya beberapa orang, pernah berdoa kasih orang lain? Pernah pendeta. Doa apa? Doa serahkan. Dia mau mati atau apa ini? Doalah bagi orang lain. Saudara lihat sekarang. 5 hal yang menarik ini. Berdoa setiap waktu. Berdoa dalam roh. Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa tanpa putus-putus. Dan berdoalah untuk orang lain. Saudara bisa membayangkan betapa banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi yang pertama urusannya dengan diri kita. Urusan pertama adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak boleh ada orang mengatakan saya sudah selesai dengan Tuhan. Tidak ada. Perjalanan dengan Tuhan itu perjalanan terus menerus. Supaya kita menyadari dalam 5 hal itu, ternyata bukan kita pegang Tuhan. Semakin kuat usaha kita pegang Tuhan, makin cepat kita melepaskan dia karena tenaga kita terkuras. Tuhan memegang kita. Supaya di waktu di mana tangan-tangan kita sudah tidak kuat lagi dan sepertinya mau terlepas, tangan Tuhan pegang. Mari ikut. Supaya kita tetap menikmati kehidupan itu dengan baik. Saudara, hanya doa yang memungkinkan kita bisa berkata sesuatu dengan jujur. Kadang-kadang beban yang terlalu besar membuat orang tidak sanggup berkata-kata. Dia hanya berdiam diri dan hanya meneteskan air mata. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus menangis. Banyak kami suami-suami ini kan seperti tampilan kuat-kuat saja. Sejumlah hal kami sembunyikan biar istri anak tidak tahu. Kami tidak tahu mau menangis di mana. Hanya bisa menangis kepada Tuhan. Ketika Injil masuk di daerah-daerah pedalaman, orang agak kacau ketika melihat orang Kristen kok berdoa tutup mata ya. Iya, tidak apa-apa kami tutup mata. Mereka bilang itu kebodohan. Kenapa kami bodoh kalau tutup mata? Iya, kalau tiba-tiba ada serangan datang kamu mati. Oh tidak. Kami tutup mata karena kami sementara berkonsentrasi kepada Tuhan. Kami percaya dalam relasi dengan Tuhan dan konsentrasi kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kami, itu ada dalam pengawasan Tuhan. Dia tahu bagaimana dia menyelamatkan anak-anaknya. Dia tahu. Dia mengerti kebutuhan. Tuhan menjawab doa bukan karena desakan tiap-tiap orang. Tuhan menjawab doa karena dia tahu kebutuhan anak-anak. Kekuatan doa terbesar bukan pada desakan saudara, tapi kekuatannya adalah penyerahan total. Banyak kali orang menangis total, berteriak total, tapi tidak menyerahkan dengan total. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu rencananya lebih baik dari saya dan saudara, Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Teks ini kan sangat berkaitan dengan Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal dia tahu bahwa jemaat itu jemaat kecil, tidak punya kekuatan sosial dan politik yang kuat sekali. Paulus meninggalkan jemaat karena dia tahu sekarang, padahal dia tahu bahwa manusia sementara berhadapan di dalam sebuah medan pertempuran. Karena dunia ini medan pertempuran, semua orang akan berhadapan. Mau orang kaya, orang miskin, orang percaya, orang tidak percaya, tetap akan berhadapan dengan pertempuran itu. Paulus mendefinisikan, musuh ada 2. Musuh pertama adalah musuh yang kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan mungkin agak gampang. Dia datang, hitung-hitung mau lawan bisa. Pegang parang bisa lawan. Pegang pistol bisa tembak. Pegang batu bisa lempar. Tidak pegang apa-apa kan bisa lari. Kalau musuhnya kelihatan. Bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Jadi ribut kan? Paulus bilang, tidak. Kamu berdoa. Kamu berdoa.
Sekarang doa orang percaya itu seperti panah-panah api. Supaya kekuatan apapun yang dipakai oleh dunia ini, oleh orang-orang yang berencana menjatuhkanmu, jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Ini kondisi yang berat. Tapi dia mengajarkan, jangan lupa berdoa. Tapi di awal disampaikan, ingat, yang paling pertama, bangun dulu relasi dengan Tuhan. Bangun baik-baik relasi dengan Tuhan. Saudara kalau mencintai seseorang, saudara suka seseorang, saudara kepingin bicara-bicara dengan dia. Kepingin berkudapa, kepingin berjumpa terus-menerus oleh karena relasi. Banyak orang tidak membangun relasi, berusaha untuk berkata-kata lebih dulu. Nanti kita hidup dalam kepalsuan. Yang lebih penting karena Tuhan menyelidiki hati itu. Memang kekudusan itu menjadi kata kunci yang membedakan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang tidak beriman adalah bagaimana orang menjaga kekudusan hidup. Saudara tidak akan pernah mendengar pendeta yang pencuri, tidak akan. Karena yang kelihatan bisa kita jaga supaya orang jangan tahu. Tapi yang di dalam sini hanya Tuhan yang tahu. Saya bisa garansi kepada saudara yang kelihatan bisa setan tidak ketahuan. Tapi di dalam itulah kekudusan. Itu hanya Tuhan yang tahu. Karena itu sekarang ingatlah kekudusan hidup. Dia mau kasih naik kita punya kelas. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, dia punya murid itu, dia kasih tahu, engkau nanti jadi teladan, tapi dia kasih tahu 5 kelas yang bertingkat-tingkat sampai yang paling tinggi adalah kekudusan. Pertama, engkau mesti jadi teladan dalam kata-katamu, mesti terukur, mesti dihitung dengan baik. Kata-kata orang percaya itu berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Tapi yang kedua, setelah kata-kata sudah bagus, dia uji, kasih naik sedikit. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Sebab omong mungkin bisa, tapi belum tentu tindakan sesuai yang diomong. Setelah sudah bagus-bagus ini, dia kasih naik tambah 1. Engkau mungkin punya tindakan sudah bagus, dia kasih naik, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Karena tidak semua tindakan yang kelihatan bagus dibangun di atas kasih. Belum tentu. Saya khotbah di bank-bank, saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik juga. Mereka pakai pakaian bagus-bagus, kerja dalam ruangan yang tertata rapi, ber-AC lagi. Wih, kita pergi ke bank itu macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat orang begini. Kita naik di tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi? Ada yang bisa kami bantu? Yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas kasih. Sehingga dia kasih naik. Tindakanmu yang baik itu harus didasarkan dengan apa? Kasih. Paulus nasihat dengan sangat baik itu. Kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu tidak ada arti, dia bilang. Kalau kamu tidak ada kasih, tidak ada arti. Hukum Taurat itu 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dalam 2 kalimat Tuhan simpulkan dia dalam 1 kata. Apa itu? Kasih. Setelah kasih sudah ada, dia kasih naik lagi 1. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Banyak orang sudah ada kasih tapi tidak setia. Ada kasih, dia mengasihi bagus, tapi tidak setia. Kadang-kadang mengasihi. Setelah sudah setia, dia kasih naik paling tinggi. Yang paling tinggi. Sekarang kita sudah setia ini. Tidak diragukan lagi kesetiaan. Tapi dia kasih tahu yang paling tinggi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Kata-kata, tindakan, kasih, kesetiaan, urusan dengan manusia. Waktu bicara tentang kesucian, urusan dengan Tuhan. Yang menyelidiki semua. Yang tahu semua. Yang tahu bahwa kita tidak bisa menyembunyikan apapun di dalam Tuhan. Apapun, termasuk rahasia-rahasia, termasuk masalah-masalah kita tidak bisa kita sembunyikan dia.
Kita bisa menyembunyikan banyak hal kepada pasangan hidup, kepada tetangga, kepada mertua, kepada siapapun, tapi tidak kepada Tuhan. Tuhan menyelidiki dengan. Itu saya kira ini pelajaran yang baik. Kekristenan itu harus sampai pada level yang paling tinggi, yaitu kesucian. Yang kita jaga betul-betul. Ini tidak sama dengan dunia kan? Menjadi sesuatu yang berbeda. Menjadi sesuatu yang berbeda. Pada akhirnya kekristenan adalah nilai. Nilai dan bukan agama. Nilai. Dan nilai itu berbeda dengan nilai di dunia ini. Karena dia membangunnya di atas kesucian hidup. Baru menyatu dengan Tuhan. Kalau tidak kita jadi aktivis. Aktivis pelayanan. Tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Kita sibuk dengan jadwal-jadwal. Tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Kita giat pada kegiatan agama. Tapi kita tidak menyatu dengan Tuhan. Kita panitia. Tapi tidak menyatu dengan inti daripada kepanitiaan. Sudah lihat. Akhir dari semua itu kan kita akan menemukan. Siapa kita sudah sejauh mana. Kita kan bisa ukur. Kita bisa ukur. Tadi malam kami bercerita, saya bilang kekristenan itu ada 3 tingkatan. 1, beragama tapi tidak beriman. 2, bertobat tapi tidak berbuah. Dia hanya bicara tentang masa lalu. Ini dulu. Yang 3 ini menarik. Berbuah. Ini kelas yang paling tinggi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah. Mau Surabaya dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Berbuah. Teori tentang buah ringan sekali. Anak-anak sekolah minggu saja ajar kita. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ranting yang mau berbuah cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya buahnya ada, tapi buah plastik. Pisang tapi pisang plastik. Jeruk plastik, enak dimakan. Itu melekat. Yang bisa melekat, kata kuncinya tadi, jaga kesucian hidup. Di titik itulah kita bilang, Tuhan, rasa-rasanya saya tidak mampu menjaga. Kecuali kalau Tuhan yang pegang. Dan kalau Tuhan yang pegang kita, tadi kan kita menyanyi. Kalau Tuhan ada di pihak kita, menyatu dengan kita. Pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Siapa? Kalau Tuhan di pihak kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Mari nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nasihat firman yang sangat ringan kita mengerti hari ini, kita minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita berdoa setiap waktu, baik susah, baik senang, sakit ataupun sehat. Supaya kita berdoa dalam kekudusan. Dan bukan hanya dalam kata-kata. Supaya kita tetap berdoa tetapi tetap bertanggung jawab untuk semua tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Supaya kita berdoa tidak putus-putusnya karena kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Selalu terinstalasi hidup ini dengan Tuhan. Dan hari ini jangan lupa berdoalah bagi orang lain. Bahkan berdoalah bagi musuhmu. Berdoa bagi orang yang menyakiti engkau. Berdoa yang telah membuat Anda terluka hari ini. Dan jujurlah untuk mengatakan, Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan, pegang tangan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang Kau mengajarkan kepada kami maksud-Mu hari ini. Supaya kami lebih lagi di dalam Tuhan, bukan sekedar kata-kata yang keluar. Kami tidak mau hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Kami ingin hilang lenyap di dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang ajaib. Yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan masa depan bagi mereka yang percaya kepada-Nya.
Tuhan terima kasih. Biarlah firman-Mu terus Engkau ajarkan bagi kami. Biarlah satu tiang penting, yaitu doa dalam kehidupan orang percaya, menjadi bagian yang tidak kami abaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau mengajarkan bagi kami. Kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.